Fajar baru saja mengintip dari balik perbukitan Kendal. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah-sawah basah, dan ayam jantan dari ujung desa bersahut-sahutan seakan membangunkan dunia. Di desa Sumberjati, pagi biasanya dimulai dengan aroma kopi hitam dan suara ibu-ibu yang menumbuk bumbu di dapur. Namun hari itu, semua terasa berbeda. Udara tidak hanya membawa embun, tapi juga sesuatu yang aneh, bau logam dan amis yang menusuk hidung. Di ujung jalan tanah, tepat di dekat pohon beringin tua, sebuah truk box putih berdiri diam. Ban kirinya miring, seolah baru berhenti mendadak. Cat di sisinya terkelupas, dan ada bekas lumpur yang menempel di pintu belakang. Sejak subuh, anjing-anjing desa menyalak tanpa henti ke arah truk itu. Tak seorang pun berani mendekat, hingga akhirnya Pak Slamet Widodo, seorang petani tua yang dikenal pemberani namun berhati lembut, memutuskan untuk memeriksa. Ia melangkah perlahan, menutup hidung dengan sapu tangan lusuh. Mungkin bangkai sapi, gumamnya pelan. Meski dalam hatinya rasa takut sudah menggigil di ujung jari. Angin membawa bau anyir semakin kuat. Saat ia menempelkan telapak tangannya ke pintu besi, kulitnya terasa dingin dan licin. Ada goresan panjang dari dalam seperti cakaran manusia yang berusaha kabur. Ya Allah, bisiknya lemah. Beberapa warga mulai berdatangan. Para ibu menutup hidung dengan selendang. Anak-anak digiring menjauh oleh ayah mereka. Desas-desus cepat menyebar. Katanya truk dari kota. Ujar seseorang. Mungkin daging rusak. Sambung yang lain. Namun tak ada satupun yang berani membuka pintu itu. Sampai seorang pemuda bernama Rian, anggota kepolisian muda yang kebetulan sedang pulang kampung, maju dan menarik tuas besi di belakang truk. Pintu itu berderit panjang sebelum terbuka penuh. Dan seketika dunia berhenti berputar. Jeritan histeris meledak memecah udara pagi. Puluhan tubuh manusia tergeletak di dalam, bertumpuk seperti karung beras busuk. Kulit mereka membiru, beberapa membengkak, sebagian lainnya melepuh seperti disiram panas. Cairan busuk menetes ke tanah, lalat berkerumun, dan aroma kematian menelan udara Sumberjati. Ya Allah, ini semua mayat, teriak Bulastri sebelum tubuhnya limbung dan pingsan di pelukan tetangga. Pak Slamet jatuh berlutut. Matanya membesar menatap pemandangan di hadapannya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Rian dengan tangan gemetar segera menghubungi Polsek Kendal. Melalui radio kecil yang selalu ia bawa, suara di seberang menjawab cepat. Unit akan segera datang. Jangan biarkan siapapun mendekat. Namun bagaimana mungkin mereka tidak mendekat? Warga desa sudah berkumpul puluhan orang. Rasa ingin tahu bercampur dengan ketakutan. Ada yang menangis, ada yang membaca doa dengan suara bergetar. Di antara kerumunan itu, seorang perempuan muda berdiri terpaku. Dia mengenakan blus putih bersih, rambut hitamnya disanggul rapi, wajahnya pucat namun tetap indah. Dialah Raras Ayu Pramesti, penjual minuman kesehatan yang selama ini dikenal ramah dan dermawan di desa. Matanya berkaca-kaca melihat pemandangan itu. Bibirnya gemetar, dan dalam sekejap terlihat senyum samar yang begitu cepat, nyaris tak terlihat, melintas di wajahnya. Ya Tuhan, bisiknya pelan, lalu menunduk, seolah ingin menangis bersama warga lain. Suara sirene memecah keheningan sekitar 1 jam kemudian. Komisaris Ardi Nugraha, kepala penyidik dari Polsek Kendal, tiba bersama timnya. Mobil polisi dan ambulans berderet di pinggir sawah. Petugas forensik dengan sarung tangan dan masker mulai menarik satu persatu jasad dari dalam truk. Warga hanya bisa memandang dalam diam, menutup mulut, beberapa tak kuasa menahan air mata. 49, ujar salah satu petugas sambil menghitung. 49 tubuh manusia. Ardi berdiri tegak di tengah tanah becek, menatap tumpukan jasad itu dengan sorot mata berat. Angin meniup bau busuk yang membuat semua orang ingin muntah. Ia tahu, ini bukan kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya. Saat ia melangkah ke kabin truk, matanya menangkap selembar dokumen kertas yang terjepit di dashboard. Ia menariknya perlahan, membuka, dan membaca nama yang tercetak jelas di bagian atas. PT Sehat Nusa Distribusi. Dan di bawahnya, Raras Ayu Pramesti, Sales Wilayah Kendal. Ardi terdiam sejenak. Alisnya berkerut.
Angin kembali berhembus, membawa bau kematian yang samar berubah menjadi dingin di kulit. Ia menatap keluar kabin, melihat sosok perempuan yang masih berdiri di antara warga mata berkaca-kaca, wajah sendu. Tapi ada sesuatu di balik tatapan itu. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Rara Sayung, nama yang lembut, tapi mulai terasa berat di udara desa Sumberjati, yang kini berubah menjadi lautan ketakutan. Dan pagi itu, langit yang biasanya biru muda berubah kelabu. Desa kecil yang damai itu, tanpa mereka sadari, baru saja membuka pintu menuju neraka yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Hujan turun tipis di atas atap polsek Kendal sore itu. Udara lembab, aroma kopi hitam bercampur asap rokok memenuhi ruangan penyidik. Di luar, wartawan berkerumun, menodongkan mikrofon kepada siapapun yang mau bicara. Kasus truk putih Sumberjati telah mengguncang seluruh Jawa Tengah. Tapi di dalam ruang pemeriksaan yang dingin itu, dunia seolah mengecil hanya untuk dua orang, Komisaris Ardi Nugraha dan Raras Ayu Pramesti. Raras duduk tegak di kursi kayu, wajahnya tampak tenang. Blus putih sederhana masih dikenakannya, kini sedikit kusut dan lembab karena hujan. Rambut hitam panjangnya diikat rapi. Di atas meja, tas tangan mungilnya diletakkan dengan hati-hati. Seakan ia ingin memastikan semuanya tetap sopan dan teratur, meski dunia di sekitarnya sedang berantakan. Ardi menatapnya lama sebelum bicara. Saudari Raras, suaranya berat, khas seorang penyidik yang sudah terlalu sering melihat kebohongan dibalut senyum manis. Kami menemukan dokumen pengiriman atas nama Anda di truk berisi 49 mayat itu. Bisa Anda jelaskan kenapa nama Anda ada di sana? Raras menarik napas pelan. Tangannya saling menggenggam di atas meja. Saya bekerja sebagai sales di PT Sehat Nusa, Pak. Kami punya banyak truk box. Kadang dipakai bergantian. Dokumen itu bisa saja tertinggal. Tapi truk itu bukan milik perusahaan kami. Suaranya lembut, nyaris seperti permintaan maaf. Ardi tak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke matanya, seolah mencoba menembus tenang yang terlalu sempurna itu. Tapi truk itu ditemukan tanpa logo perusahaan, dan pintunya terkunci dari luar. 49 nyawa mati di dalamnya, Raras. Anda bilang tidak tahu apa-apa? Senyum tipis melintas di wajah perempuan itu. Saya turut berduka, Pak, tapi saya sungguh tidak tahu. Kalau saya bisa bantu penyelidikan, saya akan bantu. Rian, polisi muda yang duduk di sisi kanan Ardi, mencatat setiap kata. Ia menunduk, tapi dalam hati ada rasa tak enak. Ia tumbuh di desa yang sama, pernah membeli minuman kesehatan dari tangan perempuan ini. Tak mungkin, pikirnya. Tidak mungkin Raras yang ramah dan suka membantu warga miskin itu mampu melakukan kejahatan sebesar ini. Ardi menyandarkan tubuh ke kursi. Ia tahu, wajah tenang adalah wajah yang paling berbahaya. Baik, katanya akhirnya, kami akan menyelidiki lebih lanjut. Untuk sementara, Anda diminta tidak meninggalkan Kendal. Raras mengangguk sopan. Tentu, Pak. Namun sebelum berdiri, ia menatap Ardi sesaat lebih lama. Tatapan itu lembut tapi tajam, seperti pisau yang disembunyikan di bunga mawar. Terkadang, Pak, orang baik pun bisa disalahpahami hanya karena berada di tempat yang salah. Lalu ia tersenyum-senyum yang sulit didefinisikan, antara tulus dan sinis, sebelum melangkah keluar ruangan. Hening menggantung, hanya suara hujan di atap yang terdengar. Rian menatap komandannya. Pak, menurut Bapak, dia bersalah? Ardi tidak langsung menjawab. Ia menatap kursi kosong di hadapannya, masih hangat oleh kehadiran perempuan itu. Rian, katanya pelan. Orang bersalah biasanya gugup, gelisah, atau mencoba menjelaskan terlalu banyak. Tapi dia, tenang, terlalu tenang. Di luar ruangan, Raras berjalan perlahan menuruni tangga kantor polisi. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menerangi genangan air di halaman. Di bawah payung kecil berwarna biru, ia berhenti sejenak, menatap ke langit yang masih meneteskan hujan. Dalam benaknya, suara masa lalu berbisik lembut. Kak, jangan jadi monster. Aku ingin kita bahagia. Suara adiknya, Bayu, datang seperti mimpi lama. Raras menutup mata. Air hujan bercampur air mata,
Tapi bibirnya bergetar, menahan senyum dingin. Bahagia tidak cukup, Bayu, bisiknya pelan. Mereka harus tahu rasanya kehilangan seperti kita dulu. Malam itu, desa Sumberjati tenggelam dalam keheningan basah. Namun di setiap jendela rumah, di setiap bisik warga, nama Raras Ayu Pramesti perlahan menjadi legenda baru antara malaikat penolong dan iblis berselubung senyum. Di kantor polisi, Ardi masih menatap dokumen yang ditemukan di truk. Hujan di luar berubah menjadi deras. Ia menuliskan catatan kecil di pojok kertas. Jika kebaikan bisa jadi topeng, maka wajah seperti Raras adalah wajah yang harus diwaspadai. Namun, di balik tegasnya pena dan logika seorang penyidik, Ardi merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, bukan hanya kecurigaan, tapi juga rasa iba yang samar. Mungkin karena di balik semua dingin itu, ia melihat sesuatu yang pernah ia rasakan sendiri. Kehilangan. Dan di luar sana, Raras berjalan sendirian di bawah hujan, menuju rumah kontrakannya di pinggir desa. Lampu minyak di berandanya masih menyala lembut, menerangi foto tua yang terbingkai di meja kecil wajah ayah, ibu, dan adik laki-laki kecil yang tersenyum. Ia menyentuh foto itu dengan jemari dingin. Tenanglah, semua akan seimbang sebentar lagi, gumamnya. Hujan terus turun. Dan malam Sumberjati menjadi saksi bahwa balas dendam tidak pernah lahir dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang perlahan membunuh nurani. Langit desa Sumberjati malam itu tampak berat. Awan menggantung rendah, menutupi bulan. Dari kejauhan terdengar suara katak di pematang sawah dan gemericik air yang menetes dari atap-atap rumah bambu. Dalam kegelapan itu, seorang pria tua berjalan tergesa di jalan tanah becek. Tangan kirinya memegang senter kecil yang berkedip lemah. Napasnya tersengal. Ia adalah Pak Slamet Widodo, petani yang dulu pertama kali menemukan truk putih maut itu. Sejak pagi, bayangan isi truk itu tidak hilang dari pikirannya. Wajah-wajah membiru, bau busuk menusuk hidung, dan suara jeritan warga terus terngiang. Tapi ada sesuatu yang lebih membuatnya gelisah, sesuatu yang ia lihat beberapa malam sebelum penemuan itu. Sebuah truk putih serupa terparkir diam di dekat gudang tua dekat sungai kecil di ujung desa. Dan dari dalamnya, ia mendengar suara samar, seperti rintihan manusia. Waktu itu, ia terlalu takut untuk mendekat. Namun setelah berita 49 mayat itu tersebar, nuraninya tidak lagi tenang. Malam ini, ia akhirnya memberanikan diri menuju Polsek Kendal, ingin menyampaikan apa yang ia tahu. Sesampainya di sana, hujan mulai turun. Ia menunggu di teras, menggigil, sampai seorang polisi muda membawanya masuk ke ruang penyidik. Komisaris Ardi Nugraha menatapnya dengan tajam, namun penuh perhatian. "Pak Slamet, tolong ceritakan pelan-pelan," ujar Ardi. Dengan suara bergetar, pria tua itu mulai bicara. "Saya lihat truk itu, Pak, beberapa hari sebelum kejadian. Parkir lama di gudang tua dekat sungai. Saya dengar suara dari dalam, seperti orang minta tolong, tapi saya takut. Saya kira hanya khayalan. Tapi waktu saya dengar kabar mayat-mayat itu, saya yakin truk itu yang sama." Rian yang duduk di samping Ardi menatap takjub. "Apa Bapak yakin itu truk yang sama?" "Saya yakin, Nak. Warnanya sama. Tidak ada logo, ban kirinya miring sedikit. Dan," suaranya melemah, "saya lihat seseorang keluar dari gudang itu malam itu. Seorang perempuan, sepertinya Bu Raras." Ruangan tiba-tiba sunyi. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Ardi menatap pria tua itu dalam-dalam. "Pak Slamet, Anda yakin yang Bapak lihat adalah Raras Ayu Pramesti?" Slamet menelan ludah. "Saya tidak ingin menuduh sembarangan, Pak. Tapi saya kenal betul wajahnya." Ia bawa senter kecil, lalu menutup pintu gudang. Setelah itu, truk pergi ke arah barat. Catatan Rian berhenti di tengah kalimat. Ardi menunduk, mencatat perlahan, lalu berkata pelan, "Kesaksian ini sangat penting. Tapi tolong Pak Slamet, jangan cerita ke siapapun dulu. Demi keselamatan Bapak." Pria tua itu mengangguk, meski wajahnya pucat. Ia merasa sedikit lega setelah bicara, lalu pamit pulang di bawah hujan rintik. Ardi menatapnya lewat jendela hingga bayangannya hilang di gelap malam.
Dalam hati, ia tahu kesaksian itu bisa jadi kunci, tapi juga bisa membawa bahaya bagi si saksi. Di rumahnya yang sederhana di pinggir sawah, Pak Slamet menyalakan lampu minyak kecil. Istrinya sudah lama meninggal, anak-anaknya merantau ke kota. Ia duduk sendiri di kursi bambu, menatap hujan di luar. Tapi semakin lama, rasa gelisah makin menggigit. Suara rintik hujan terasa seperti langkah kaki di luar rumah. Tok, tok, tok. Jantungnya berdetak keras. Ia berdiri pelan, mendekati pintu. "Siapa?" tanyanya. Suaranya parau, tidak ada jawaban. Hanya bunyi angin dan hujan. Ia membuka pintu perlahan. Halaman depan kosong. Namun di pintu, tertancap sebilah pisau kecil, menahan selembar kertas yang terlipat. Dengan tangan gemetar, ia menarik kertas itu. Di atasnya tertulis dengan tinta hitam kasar, "Mulutmu bisa jadi kuburanmu. Diam, atau kau menyusul di truk berikutnya." Darah Pak Slamet seolah berhenti mengalir. Kertas itu jatuh dari tangannya, napasnya tersengal. Ia menatap sekeliling gelap yang terasa hidup. Angin menerpa wajahnya seperti bisikan maut. Ia menutup pintu cepat-cepat, mengunci, lalu duduk di lantai, memeluk lutut, tubuhnya gemetar hebat. Di luar, petir menyambar. Cahaya putih menerangi dinding rumah bambu yang tua. Dan di bayangan singkat itu, di balik jendela, tampak sosok seseorang berdiri di luar, memegang payung hitam. Hanya sesaat, lalu hilang bersama petir berikutnya. Keesokan paginya, Komisaris Ardi tiba di rumah itu bersama Bribtu Rian. Pintu depan tidak terkunci. Udara di dalam lembab dan bau. Ardi memanggil pelan, "Pak Slamet?" Tidak ada jawaban. Mereka melangkah ke dapur. Dan di sanalah, tubuh Pak Slamet ditemukan tergantung di balok kayu, dengan wajah membiru dan mata terbuka menatap kosong. Di lantai, kertas ancaman semalam tergeletak penuh noda air. Rian menutup mulutnya, hampir muntah. "Ya Allah, ini bukan bunuh diri, Pak. Ini pembunuhan." Ardi berjongkok, memeriksa tangan dan leher korban. Ada bekas jeratan kain, tapi juga tanda-tanda perlawanan. Ia menghela napas panjang. Seseorang ingin dia diam selamanya. Hujan kembali turun pelan di luar jendela. Di balik suara air, Ardi mendengar gema kata-kata lama ayahnya. Seorang guru agama. "Nak, kebenaran itu seperti api kecil. Siapapun yang berani menyalakannya, harus siap terbakar." Ia berdiri perlahan. "Rian," katanya pelan tapi tegas, "kesaksian Pak Slamet benar adanya. Dan seseorang sedang berusaha menghapus setiap jejak yang mengarah ke gudang tua itu." Rian mengangguk, wajahnya pucat. "Lalu, apa langkah kita selanjutnya, Pak?" Ardi menatap keluar jendela, ke arah barat arah sungai dan gudang yang disebutkan. Tatapannya tajam, tapi di matanya tersimpan duka. "Kita akan ke sana malam ini," katanya akhirnya. "Dan semoga Allah masih memberi kita waktu sebelum nyawa berikutnya hilang." Malam pun kembali turun ke atas sumber jati. Jangkrik bersuara di balik rerumputan. Kabut mulai menutupi jalan menuju sungai. Dan di suatu tempat yang gelap, Raras Ayu Pramesti duduk di depan cermin kecil, menatap wajahnya sendiri. Ia mengambil pena, menulis satu nama baru di buku catatannya dengan tinta merah. "Islamet Widodo selesai." Senyum dingin terukir di bibirnya. "Hanya yang membisu yang akan selamat," bisiknya lirih. Lalu ia meniup lampu minyak. Cahaya padam, meninggalkan gelap pekat bersama rahasia yang semakin dalam. Malam turun perlahan di atas desa Sumberjati. Kabut tipis mulai melingkupi sawah, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di kejauhan, suara azan Isya mengalun pelan, lalu menghilang di balik rintik hujan. Dua sosok berjalan menembus gelap di jalan setapak yang menuju ke barat desa Komisaris Ardi Nugraha dan Bribtu Rian Prasetyo. "Pak, apa kita tidak sebaiknya tunggu besok pagi saja?" tanya Rian. Napasnya sedikit tersengal. Tempat ini sepi sekali. Ardi menatap jalan di depan tanpa berhenti. "Tidak, Rian. Kalau benar ini tempat yang disebut Pak Slamet, kita tidak punya waktu. Setiap jam bisa berarti satu nyawa lagi." Mereka melangkah lebih dalam ke hutan bambu.
Suara ranting patah di bawah kaki terdengar nyaring di antara keheningan. Cahaya senter menembus kabut tipis, memperlihatkan dedaunan basah yang berkilau seperti kaca. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka sampai di sebuah bangunan tua dari seng berkarat. Dindingnya miring, sebagian berlubang, dan pintunya tertutup gembok besar yang tampak baru. Ardi berhenti, menatap gembok itu lama. Gudang ini seharusnya sudah lama tidak digunakan, gumamnya. Tapi lihat, gemboknya baru dipasang. Rian menelan ludah. Siapapun yang masih datang ke sini, pasti punya alasan kuat. Dengan isyarat tangan, Ardi meminta Rian menyiapkan linggis. Suara logam mengerang ketika gembok itu dipaksa terbuka. Pintu besi bergeser perlahan, menimbulkan derit panjang yang menusuk telinga. Dan saat udara dari dalam keluar, mereka berdua serempak menutup hidung. Bau busuk. Bukan hanya bau bangkai biasa, tapi campuran darah kering, karat, dan sesuatu yang sudah lama membusuk. Rian menyorotkan senter ke dalam. Ya Allah, suaranya tercekat. Lantai gudang penuh noda kecoklatan. Di sudut, tumpukan kain lusuh menumpuk, sebagian menempel pada lantai. Di antara kain itu, tampak bekas roda truk yang masih basah bercampur lumpur baru. Ardi melangkah pelan. Setiap langkahnya berat. Ia jongkok, menyentuh noda merah di lantai dengan ujung sarung tangan. Masih lembab, katanya pelan. Berarti ada yang baru ke sini. Cahaya senter beralih ke dinding. Ada goresan panjang-panjang, seperti bekas kuku manusia. Beberapa huruf tergores samar. Mungkin tulisan seseorang yang mencoba meninggalkan pesan terakhir. Rian membaca pelan, suaranya gemetar. Tolong, panas. Gelap. Ardi menatap tulisan itu lama. Dadanya terasa sesak. Mereka dikurung hidup-hidup di sini, katanya pelan. Tempat ini bukan gudang, Rian. Ini penjara. Di pojok ruangan, sebuah benda kecil berkilat tertimpa cahaya senter. Ardi mendekat, mengambilnya. Sebuah gelang plastik dengan nama tercetak jelas. Dian Nurhayati. Ardi mengenali nama itu salah satu korban yang ditemukan di truk. Ia menggenggam gelang itu erat. Ini buktinya, katanya lirih. Pak Slamet benar. Para korban dikurung di sini sebelum dimasukkan ke truk. Hening panjang menyelimuti. Suara hujan di luar terdengar seperti ratapan. Tiba-tiba, dari balik tumpukan kain di pojok ruangan, terdengar suara gesekan pelan, seperti sesuatu yang bergerak. Rian refleks menodongkan senjata. Pak, ada yang hidup di sini, bisiknya. Ardi menyorot ke arah suara itu. Kain bergerak, lalu berhenti. Siapa di sana? Teriak Ardi. Tidak ada jawaban. Ia mendekat perlahan. Saat ia menyibak kain, seekor tikus besar meloncat keluar, berlari ke arah pintu. Rian menghela napas lega, tapi wajahnya masih pucat. Saya hampir kena serangan jantung, Pak. Ardi tidak tersenyum. Ia masih merasakan sesuatu yang aneh. Ada perasaan seperti sedang diawasi. Ia menoleh ke belakang, ke arah gelap di sudut ruangan yang belum tersorot cahaya. Mungkin bukan hanya kita yang ada di sini. Gumamnya. Ia mengeluarkan kamera kecil dari tas dan memotret seluruh ruangan. Lantai, dinding, goresan, gelang korban. Setelah itu, ia menutup pintu perlahan. Kita kembali ke kantor. Tempat ini harus segera disegel. Saat mereka berjalan meninggalkan gudang, hujan turun makin deras. Rian menatap ke belakang sejenak ke arah pintu seng yang kini kembali tertutup. Dalam cahaya petir, ia bersumpah melihat bayangan seorang perempuan berdiri di jendela kecil bagian atas, menatap mereka pergi. Pagi berikutnya, berita tentang penemuan gudang itu menyebar cepat di Sumberjati. Pasar menjadi sepi, warung kopi kosong, anak-anak tidak diizinkan keluar rumah. Orang-orang berbisik dengan wajah pucat. Ada yang berkata gudang itu berhantu. Ada pula yang yakin itu tempat orang dikurung sebelum dibunuh. Bu Lastri, yang biasanya ceria, kini berjalan sambil memeluk tasbih di tangannya. Dunia sudah gila, gumamnya. Dulu kami pikir Raras itu malaikat. Ternyata dia malaikat maut. Sementara itu, di rumah kontrakannya, Raras Ayu Pramesti menatap dari jendela ke arah sawah yang basah. Ia tahu polisi sudah menemukan gudang itu, tapi di bibirnya
Senyum tipis justru muncul. Sudah waktunya mereka tahu sedikit kebenaran, katanya pelan. Ia membuka kotak kayu kecil di mejanya. Di dalamnya ada foto keluarganya, selembar daftar nama, dan sebuah kunci besi tua. Ia menyentuh nama yang belum dicoret di daftar itu, Ardi Nugraha. Perlahan saja, bisiknya. Aku ingin kau mengerti mengapa semuanya harus terjadi. Di kejauhan, suara petir bergema lagi. Hujan turun deras di atas desa kecil itu, seolah langit pun menangis atas rahasia kelam yang sebentar lagi akan terungkap. Dan di kantor polisi, Komisaris Ardi duduk menatap foto gudang tua di layar komputer. Sorot matanya tegas, tapi pikirannya penuh bayangan. Ia tahu satu hal pasti, mereka tidak sedang mengejar pembunuh biasa. Mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang menyebut dendamnya sebagai keadilan. Malam itu hujan turun tanpa henti. Air menetes dari atap seng kantor polisi Kendal, menciptakan irama pelan yang memecah kesunyian. Komisaris Ardi duduk di ruangannya, memandangi papan investigasi yang kini penuh dengan foto korban, dokumen perusahaan, peta desa, dan di tengahnya foto wajah Raras Ayu Pramesti, terpaku dengan jarum kecil berwarna merah. Sudah 3 hari sejak penemuan gudang di tepi sungai. 3 hari tanpa tidur cukup, 3 hari tanpa jawaban pasti. Ardi menutup matanya sejenak. Dalam kepalanya, ia masih mendengar suara Raras dari ruang interogasi tempo hari lembut. Tenang, nyaris seperti doa. Kadang orang baik disalahpahami karena berada di tempat yang salah. Kalimat itu menghantui pikirannya. Ia tahu Raras bukan orang biasa. Ia bukan hanya pelaku, tapi otak dari semua ini. Namun yang membuat Ardi gelisah bukan hanya kejahatannya, melainkan keyakinan dingin di balik setiap tindakannya. Telepon di mejanya berdering pelan. Ardi mengangkatnya cepat. Komisaris Ardi. Suara di ujung sana terdengar ragu, lalu panik. Pak, saya Dewi. Ada seseorang berdiri lama di depan rumah, Pak. Hujan deras, tapi dia tidak bergerak. Waktu saya buka jendela, orang itu sudah pergi. Tapi, dia meninggalkan sesuatu di pagar. Ardi langsung berdiri. Kamu jangan keluar rumah. Tutup semua pintu dan jendela. Kunci semuanya. Aku akan kirim orang ke sana. Baik, Mas. Tapi, benda yang ditinggalkan itu, bunga mawar merah. Ardi terdiam. Bunga mawar simbol yang sama ditemukan di beberapa foto korban di gudang. Tanda tangan khas dari si pelaku. Setelah menutup telepon, ia menatap papan investigasi dengan rahang mengeras. Dia sudah mulai menyerang pribadi, gumamnya. Rian yang baru saja masuk ruangan menatap heran. Pak, siapa? Ardi memutar kursi, menatapnya dalam. Raras, dia tidak hanya ingin membunuh, Rian. Dia ingin menghancurkan mental kita. Rian menelan ludah. Tapi Pak, kenapa dia menyasar keluarga Bapak? Ardi berdiri, mengambil jas hujannya. Karena dia tahu satu hal yang paling ditakuti manusia bukan kematian, tapi kehilangan. Di rumah kontrakannya di pinggir sawah, Raras duduk di kursi kayu, lampu minyak menyala redup di depannya. Di tangan kanannya, ia memegang secangkir teh panas. Di tangan kirinya, foto keluarga Ardi yang baru saja diambil diam-diam oleh seseorang yang ia suruh. Ia tersenyum samar. Kau terlalu percaya pada sistem, Ardi, gumamnya. Tapi sistem tak pernah menyelamatkan siapapun, bahkan keluargaku. Ia memandangi foto itu lama. Jari-jarinya menyentuh wajah kecil Nisa, putri tunggal Ardi. Anak yang manis, bisiknya. Sama polosnya seperti Bayu dulu. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Tapi dengan cepat, ia menyekanya. Jangan lembek, Raras, katanya kepada dirinya sendiri. Orang lembek tidak bertahan di dunia ini. Di luar, petir menyambar, menerangi wajahnya sesaat wajah seorang perempuan cantik yang kini tidak lagi menyimpan kelembutan, melainkan luka yang membeku. Pagi berikutnya, sebuah amplop coklat dikirim ke kantor polisi tanpa nama pengirim. Petugas menyerahkannya langsung kepada Ardi. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada foto keluarganya Dewi dan Nisa sedang berjalan di pasar, jelas diambil dari kejauhan. Di balik foto itu tertulis dengan tinta merah. Semua orang bisa jadi korban, bahkan yang paling kau cintai. Rian yang melihat ikut pucat. Pak, ini.
Ancaman langsung. Ardi menatap foto itu lama, lalu meletakkannya di meja dengan tenang. Dia ingin aku takut, tapi ketakutan adalah makanan bagi orang seperti dia. Kita tidak boleh memberinya itu. Rian diam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Pak, kenapa dia melakukan semua ini? Apa benar dendam karena keluarganya dulu mati?" Ardi mengangguk perlahan. Dendam, Rian, adalah api yang tidak pernah padam. Kalau tidak dipadamkan, dia membakar segalanya termasuk hati orang yang menyalakannya. Di luar jendela, langit Sumberjati kembali kelabu. Hujan turun deras, membuat kaca bergetar halus. Ardi menatap keluar, dan di balik tirai hujan itu, seolah ia melihat bayangan seseorang berdiri di seberang jalan tubuh ramping, berpayung hitam, menatap ke arah kantornya. Ketika Ardi berkedip, bayangan itu hilang. "Pak, ada apa?" tanya Rian cepat. Ardi hanya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, mungkin cuma pantulan cahaya." Tapi dalam hati, ia tahu Rara sedang mengawasinya. Malamnya, di ruang kecil kantor polisi yang diterangi lampu redup, Ardi menatap foto Raras yang diambil dari berkas lama. Di sisi bawah foto itu, tertulis catatan, latar belakang, Desa Banyu Urip, korban kasus perbudakan pabrik bata, keluarga meninggal tahun 2009. Ardi menghela napas berat. Jadi semua ini, balas dendam masa lalu. Gumamnya, ia teringat wajah-wajah di gudang korban yang ditemukan mati membusuk. Semua berasal dari keluarga atau keturunan para pelaku di kasus lama itu. Raras tidak membunuh sembarangan. Ia memilih dengan penuh perhitungan. Tiba-tiba, telepon di mejanya berdering keras, memecah keheningan. Ardi mengangkat cepat. Suara lembut namun dingin terdengar di seberang sana. "Inspektur Ardi, sudahkah kau tidur malam ini?" Ardi terdiam. Suara itu, suara Raras. "Raras," katanya pelan, "kau ingin apa?" Di ujung sana terdengar tawa kecil, samar dan mengerikan. "Aku tidak ingin apa-apa, Ardi. Aku hanya ingin memastikan kau tahu rasanya kehilangan. Seperti aku dulu. Jangan libatkan keluargaku." Suara Ardi meninggi. "Kalau kau punya masalah denganku, hadapi aku." Raras tertawa lagi. "Masalahku bukan denganmu. Masalahku dengan dunia yang membiarkan keluargaku mati kelaparan. Dunia yang hanya peduli setelah semuanya terlambat. Kau hanya perwakilannya, Ardi." Sambungan terputus. Nada mati menggema di telinga Ardi seperti bunyi detak bom waktu. Ia menatap Rian yang berdiri tegang di pintu. "Rian," katanya. Suaranya rendah tapi tegas. "Mulai malam ini, jaga rumahku. Jangan biarkan siapapun mendekat, siapapun." Rian mengangguk cepat. "Baik, Pak. Tapi, bagaimana dengan Anda?" Ardi menatap papan investigasi lagi. Menatap foto Raras yang kini seolah menatap balik padanya. "Dia mengajak bermain," katanya pelan. "Dan aku harus bermain dengan aturanku sendiri." Di luar kantor, hujan terus mengguyur Sumberjati. Lampu jalan berkelip, menyorot bayangan seseorang yang berdiri diam di bawah payung hitam. Perempuan itu menatap gedung kantor polisi beberapa detik, lalu berbalik dan berjalan ke arah gelap, meninggalkan jejak langkah di genangan air. Di tangannya, sebatang mawar merah masih segar, kelopaknya basah oleh hujan. Ia menaruhnya di atas jembatan kecil yang mengarah ke rumah Komisaris Ardi lalu berbisik, "Permainan baru saja dimulai." Pagi itu matahari enggan bersinar. Langit Kendal tampak buram, seperti cermin hati yang penuh beban. Komisaris Ardi Nugraha berdiri di depan papan besar di kantornya, menatap peta Jawa Tengah yang penuh tanda merah. Di sampingnya, Bribtu Rian Prasetyo membawa setumpuk berkas. "Pak, saya sudah menelusuri catatan lama yang Bapak minta tentang keluarga Raras Ayu Pramesti." Ardi menatapnya, dan Rian membuka map tebal berisi lembaran kuning kecoklatan. "Ternyata benar, Pak. Raras lahir di Desa Banyu Urip, Kabupaten Grobogan. 10 tahun lalu ada kasus besar di sana. Perbudakan modern di pabrik bata ilegal. Puluhan warga dipaksa kerja tanpa upah. Banyak yang mati kelelahan." Ardi menarik napas panjang. "Dan keluarganya?" Rian menunduk. "Ayahnya
Sutarmo, salah satu korban. Ibunya, Siti Aminah, sakit keras lalu meninggal karena tidak ada yang menolong. Satu-satunya yang selamat hanya Raras dan adiknya, Bayu, tapi Bayu meninggal beberapa tahun kemudian akibat penyakit paru-paru. Ruangan mendadak hening. Hanya bunyi kipas angin tua di langit-langit yang terdengar. Ardi menatap kosong ke dinding, seolah mencoba memahami beban yang membentuk hati perempuan bernama Raras Ayu itu. Bayu, ia bergumam pelan. Itu nama yang sering ia sebut dalam catatan forensik. Saat melamun di ruang pemeriksaan, Rian menatapnya dengan heran. Dia menyebut adiknya Pak. Ardi mengangguk. Ya, dengan nada seperti seseorang yang masih berbicara dengan hantu. Siang itu, Ardi memutuskan pergi langsung ke desa Banyu Urip. Perjalanan memakan waktu lebih dari 2 jam. Jalan sempit diapit sawah dan pepohonan jati tua. Sesekali, ia melihat rumah-rumah bata yang tampak kosong, retak, dan ditumbuhi lumut. Seakan waktu berhenti di tempat ini. Di depan sebuah rumah reyot, seorang lelaki tua duduk di kursi bambu, menatap langit. Rambutnya putih, kulitnya legam, matanya tajam tapi penuh kesedihan. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Wiryo, mantan kepala dusun. Raras Ayu? Lelaki tua itu mengulang nama itu perlahan, suaranya serak. Ya, aku masih ingat gadis itu, anak yang tabah, tapi matanya sejak kecil sudah menyimpan luka. Ardi duduk di hadapannya. Saya penyidik dari Kendal, Pak. Saya ingin tahu apa yang terjadi di sini, tentang keluarganya. Pak Wiryo menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Dulu di sini ada pabrik bata milik seorang pengusaha kota. Warga miskin disuruh kerja dari pagi sampai malam. Ayah Raras termasuk yang paling rajin. Tapi suatu hari, dia jatuh sakit parah. Pemilik pabrik tidak mau berhenti. Katanya, kalau berhenti, mereka tidak dibayar. Raras waktu itu masih kecil, menangis minta ayahnya dibawa pulang. Tapi mandor memukulnya. Suara lelaki tua itu mulai bergetar. Beberapa hari kemudian, ayahnya mati di tempat kerja. Ibunya sakit keras, tapi tidak ada yang berani menolong karena takut pada penguasa desa yang waktu itu tutup mata. Mereka bilang keluarga Sutarmo membawa sial. Hanya Raras dan adiknya yang masih hidup. Ardi menunduk. Tangannya mengepal di atas lutut. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah ibunya meninggal, Raras pindah ke rumah bibi jauhnya di daerah Kendal. Dia jarang bicara. Hanya sering datang ke makam orang tuanya setiap malam Jumat. Duduk diam berjam-jam sambil membawa bunga melati. Pak Wiryo menatap jauh ke ladang yang kering. Aku pernah dengar ia berbisik di kuburan ayahnya. Katanya, suatu hari nanti semua yang menutup mata akan merasakan hal yang sama. Hening panjang mengisi udara. Ardi merasa dadanya sesak. Kata-kata itu bukan hanya dendam. Itu janji yang dilahirkan dari penderitaan yang terlalu lama diabaikan. Sebelum beranjak, Ardi berjalan melewati reruntuhan pabrik bata tua di pinggir desa. Atapnya runtuh, dindingnya retak, dan di sudutnya masih ada tungku besar yang hangus. Di atas tanah yang becek, ia melihat sisa-sisa batu bata dengan bekas tangan kecil menempel di permukaannya, jejak masa lalu yang membisu. Ia berlutut, mengambil satu potongan bata itu. Hidupmu dimulai di sini, Raras, bisiknya. Dan dari sinilah semua luka itu menular. Petir mengguntur di kejauhan. Hujan mulai turun. Rintik pertama jatuh ke tanah merah bata yang lama. Ardi menatap langit, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam karier panjangnya sebagai polisi. Empati bercampur ketakutan. Sementara itu, di rumah kontrakannya di Sumberjati, Raras Ayu duduk di depan cermin tua. Rambutnya terurai, wajahnya pucat diterangi lampu minyak. Di depannya terbentang buku catatan berisi puluhan nama. Sebagian sudah disilang dengan tinta merah. Tangannya bergetar saat ia menulis nama baru di bagian bawah. Pak Darmo Santosa, Kepala Desa. Ia menatap nama itu lama, lalu menutup buku perlahan. Dulu mereka bilang ayahku malas, ibuku pemalas, keluarga kami aib desa. Tapi mereka semua tahu siapa yang sebenarnya berdosa. Di luar, hujan mulai turun deras. Angin membawa aroma tanah basah masuk ke jendela. Raras berdiri, menatap foto keluarganya di dinding ayahnya yang kurus.
ibunya yang lemah, adik laki-lakinya yang tersenyum manis. Air mata menetes di pipinya, tapi senyum dingin tetap terukir di bibirnya. Tenanglah ayah ibu, Bayu, aku sudah memulai. Dan aku tidak akan berhenti sebelum semuanya seimbang. Ia meniup lampu minyak. Gelap menelan kamar. Tapi di luar sana, kilat memantulkan wajahnya di kaca jendela wajah yang bukan lagi milik gadis miskin dari Banyu Urip, melainkan bayangan keadilan yang dibakar oleh dendam. Ketika Ardi kembali ke mobilnya di bawah hujan, ia memandangi foto keluarga Raras yang baru ia temukan di berkas lama, wajah-wajah sederhana yang tersenyum di depan rumah bata kecil. Ia menggenggam foto itu erat, lalu berbisik pelan, "Aku tahu kau terluka, Raras, tapi kau sudah berjalan terlalu jauh." Rian yang duduk di sebelahnya, menatap jalan berlumpur di depan. "Pak, apa kita masih bicara tentang pembunuhan? Atau sudah tentang dosa masa lalu yang menagih balas?" Ardi tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan, menyalakan mesin mobil, dan berkata lirih, "Dosa yang tidak ditebus, Rian, akan selalu mencari jalannya sendiri." Mobil mereka melaju meninggalkan Banyu Urip, membawa hujan dan bayangan masa lalu ke arah Sumberjati, tempat di mana dendam lama menunggu babak berikutnya. Hujan deras mengguyur desa Sumberjati selama 3 malam berturut-turut. Air mengalir di jalan tanah, membuat lumpur menempel di kaki siapapun yang melangkah. Di langit, petir menyambar sesekali, menerangi siluet rumah-rumah kayu yang berdiri dalam diam. Namun yang paling menakutkan bukanlah suara hujan atau kilat, melainkan keheningan setelahnya. Sejak penemuan gudang di tepi sungai, kehidupan di desa berubah drastis. Anak-anak tidak lagi bermain di halaman, warung kopi sepi, dan suara tawa yang dulu mengisi sore hari kini lenyap. Setiap rumah menutup pintu lebih awal. Setiap langkah di malam hari menimbulkan kecurigaan. Semua orang tahu sesuatu sedang mengintai di antara gelap dan hujan. Di rumahnya, Bulastri duduk menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Di hadapannya, radio kecil mengumandangkan berita dari Semarang tentang kasus pembunuhan massal yang kini dikaitkan dengan wilayah Kendal. Warga diminta waspada terhadap pelaku perempuan berusia sekitar 30 tahun. Suara dari radio terdengar bergetar. Bulastri menatap keluar jendela, ke arah jalan gelap yang basah. "Ya Allah, jangan-jangan itu Raras," gumamnya pelan. Ia masih ingat betul senyum lembut perempuan itu, ketika dulu sering mengantarkan minuman kesehatan gratis ke rumahnya. Tak pernah ia sangka, di balik senyum itu tersimpan rahasia mengerikan. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Cok, cok, cok. Jantungnya berdetak kencang. "Siapa di luar?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang menetes dari atap ke ember di pojok ruangan. Ketukan terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Bulastri menggenggam tasbihnya erat, lalu memberanikan diri mendekati pintu. Ia membuka sedikit, hanya selebar telapak tangan. Di depan rumah, tidak ada siapapun. Hanya sebuah botol kecil diletakkan di lantai beranda. Botol minuman kesehatan dengan logo perusahaan Sehat Nusa yang dulu sering dijual oleh Raras. Tangannya gemetar. Ia menutup pintu cepat-cepat, mundur sambil membaca doa. Tapi sebelum sempat ia bergerak lebih jauh, bau anyir samar tercium dari botol itu. Ia tahu betul itu bukan aroma herbal. Itu bau darah. Pagi harinya, kabar tentang botol misterius itu menyebar cepat. Beberapa warga mengaku menemukan benda serupa di depan rumah masing-masing. Ada yang berisi cairan merah, ada yang kosong, ada pula yang berisi secarik kertas bertuliskan kalimat pendek. Yang dulu diam, kini giliran mereka. Suasana desa mendadak kakau. Di warung kopi, suara bisik-bisik terdengar tegang. "Dia menghantui kita. Katanya malam tadi ada yang lihat perempuan berpayung hitam di depan balai desa. Dia masih di sekitar sini. Aku yakin." Kepala desa Pak Darmo Santosa memanggil semua warga ke balai desa sore itu. Hujan masih turun, tapi puluhan orang datang dengan wajah cemas. Sebagian membawa senter, sebagian lagi membawa Al-Quran kecil di tangan. Warga Sumberjati. Suara Pak Darmo bergetar saat ia berdiri di depan. "Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Polisi sedang bekerja,
Tapi kita harus berjaga. Jangan biarkan siapapun keluar rumah setelah jam 9 malam. Seorang pemuda berteriak dari belakang. Pak, bagaimana kalau dia masuk ke rumah kami? Kalau dia datang lagi bawa truk itu? Beberapa orang menunduk, menangis pelan. Pak Darmo menatap mereka. Tidak ada truk malam ini, katanya mencoba tenang. Kita harus percaya. Namun di balik kata-katanya sendiri, ia pun merasa takut. Karena semalam, dari jendela rumahnya, ia sempat melihat cahaya lampu truk berwarna putih berhenti jauh di ujung sawah. Dan ketika ia keluar, truk itu sudah menghilang. Sementara itu, di kantor polisi, Komisaris Ardi menerima laporan warga satu persatu. Di meja kerjanya kini bertumpuk laporan tentang penampakan, ancaman, dan botol misterius. Rian, yang baru kembali dari patroli malam, terlihat kelelahan. Pak, katanya sambil meletakkan topinya. Semakin banyak warga panik. Ada yang pindah ke rumah keluarganya di kota. Ada yang bilang lihat bayangan perempuan lewat di jalan tengah malam. Ardi menatap berkas di tangannya, lalu berkata pelan. Raras sudah memulai perang ketakutan. Dia tidak perlu menembak atau meledakkan bom, cukup membuat orang kehilangan akal. Dan desa ini akan hancur sendiri. Rian menatapnya ragu. Tapi kenapa, Pak? Kenapa dia begitu yakin semua orang di sini bersalah? Ardi menjawab tanpa menatap. Karena di matanya, setiap orang yang diam saat ketidakadilan terjadi, sama berdosanya dengan pelaku. Malam pun turun lagi. Langit kelam, petir menyambar di kejauhan. Pak Darmo duduk di rumahnya, menatap foto lamanya bersama beberapa tokoh desa foto yang dulu diambil saat mereka berkunjung ke pabrik bata di Banyu Urip. Ia menatapnya lama, dan wajahnya memucat. Salah satu orang dalam foto itu adalah ayah Raras. Tangannya bergetar. Astaga, jadi ini sebabnya. Sebelum ia sempat berdiri, lampu rumahnya padam, gelap gulita. Dari luar, terdengar suara mesin berputar pelan, seperti suara truk yang mendekat. Ia menelan ludah, berlari ke jendela. Dari celah tirai, ia melihat lampu besar menyorot jalan depan rumahnya. Sebuah truk putih berhenti perlahan, mesin masih menyala. Pintu sopir terbuka sedikit, tapi tidak ada yang keluar. Lalu satu persatu, pintu belakang truk bergoyang, seperti ada sesuatu di dalamnya. Pak Darmo menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Ia berlari keluar lewat pintu belakang rumah dan langsung menuju balai desa. Hujan mengguyur tubuhnya. Rian, komisaris, teriaknya, meski tidak ada yang mendengar. Dari belakang, suara truk masih bergemuruh, dan samar-samar terdengar suara dari dalam truk itu. Suara rintihan. Pagi berikutnya, truk itu lenyap. Tidak ada bekas ban di tanah, tidak ada suara mesin, hanya aroma busuk yang tertinggal di udara. Warga berkumpul di depan rumah Pak Darmo, berdoa dengan wajah pucat. Bulastri menangis sambil berkata lirih, "Ini bukan manusia, ini hukuman Tuhan." Komisaris Ardi tiba tak lama kemudian. Ia berdiri di tengah kerumunan, menatap tanah basah, dan berkata pelan namun tegas, "Tidak, ini bukan hukuman Tuhan. Ini ulah manusia yang merasa dirinya Tuhan." Ia menatap langit mendung yang menggantung di atas sumber jati. Hujan kembali turun pelan seolah menghapus jejak, tapi tidak mampu menghapus dosa yang telah ditanam begitu dalam di tanah desa itu. Dan di sebuah rumah kecil di pinggir sawah, Raras Ayu Pramesti membuka buku catatannya lagi. Tinta merahnya menorehkan satu garis tegas di atas nama, Darmo Santosa Selesai. Ia menutup buku itu perlahan, tersenyum kecil. Masih banyak yang belum menebus dosanya, bisiknya, dan malam baru saja dimulai. Pagi itu, langit sumber jati masih kelabu. Hujan semalam meninggalkan genangan air di setiap jalan, sementara udara lembab menempel di kulit seperti kabut dingin. Di halaman balai desa, garis polisi melingkari area tempat truk misterius itu muncul malam sebelumnya. Namun kali ini, tidak ada truk, tidak ada jejak ban, hanya bau busuk samar yang tersisa, seolah seseorang dengan sengaja meninggalkan pesan tak terlihat. Komisaris Ardi Nugraha berdiri di tengah halaman, jas hujannya basah,
Matanya menatap kosong ke arah sungai kecil di ujung jalan. Di kepalanya, pertanyaan-pertanyaan terus bergema. Bagaimana Raras bisa bergerak tanpa terlihat? Siapa yang membantunya? Dan mengapa setiap langkahnya terasa seperti bagian dari rencana yang lebih besar? Bribtu Rian Prasetyo mendekat, menyerahkan map laporan baru. Pak, ini hasil pemeriksaan dari laboratorium. Cairan yang ditemukan di botol-botol itu bukan darah hewan. Itu darah manusia, bercampur dengan zat pengawet formalin. Ardi menatap map itu lama, lalu berkata pelan, dia ingin meninggalkan jejak, tapi bukan untuk bersembunyi, untuk menakut-nakuti. Seolah-olah dia ingin kita mengerti pesannya, potong Ardi, bahwa setiap tetes darah itu adalah simbol balasan. Mereka sama-sama terdiam. Di kejauhan, lonceng masjid berbunyi lembut, memanggil warga untuk salat duha. Tapi tak banyak yang datang. Desa kini lebih memilih berdiam di rumah, menutup tirai, dan berdoa agar malam cepat berlalu. Di ruang rapat Polsek Kendal, Ardi memanggil semua anak buahnya. Di papan besar di depan mereka, foto-foto korban dan tersangka terpampang. Ia berdiri tegak, nada suaranya tegas. Warga sudah ketakutan. Kita tidak bisa terus menunggu. Raras bergerak dengan rencana yang cermat. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah membuat dia percaya bahwa kita lengah. Rian mengernyit. Maksud Bapak, menjadikan desa ini umpan? Ardi mengangguk. Ya, kita akan pasang pengawasan penuh, tapi tidak terlihat. Biarkan Raras berpikir kita menyerah. Begitu dia keluar dari persembunyian, kita tangkap. Seorang anggota muda tampak ragu. Tapi Pak, itu berisiko. Kalau dia membawa truk lagi, warga bisa jadi korban. Ardi menatapnya tajam. Aku tahu risikonya, tapi kalau kita hanya menunggu, korban akan terus bertambah. Kadang keadilan menuntut keberanian untuk berdiri di antara hidup dan mati. Rian menatap komandannya dengan mata berat. Ia tahu Ardi bukan hanya berbicara sebagai polisi, tapi juga sebagai ayah yang sedang melindungi keluarganya sendiri. Dalam diam, ia berjanji tidak akan membiarkan komisaris itu kehilangan siapapun lagi. Malam tiba cepat di Sumberjati. Langit tanpa bintang, hanya kilat jauh di ufuk barat. Di sepanjang jalan desa, lampu minyak digantung di depan rumah, bukan sebagai penerangan, tapi sebagai simbol harapan agar cahaya bisa menolak kejahatan. Di dalam bayang-bayang, tim polisi menyamar sebagai warga. Beberapa berjualan di warung, beberapa duduk di pos ronda, berpura-pura santai. Tapi setiap mata waspada, setiap tangan siap di balik jaket. Di rumahnya, Bu Lastri berdoa dalam hati, sementara cucunya kecil meringkuk ketakutan. "Ndak apa-apa nak," bisiknya lembut. "Polisi sudah datang. Semua akan baik-baik saja." Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ketika sesuatu lahir dari dendam, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Sementara itu, di rumah kontrakan tua di pinggir sawah, Raras Ayu Pramesti duduk di depan meja kayu, menatap peta desa Sumberjati yang terbentang di hadapannya. Beberapa titik merah menandai lokasi: balai desa, masjid, pasar kecil, dan rumah kepala desa. Di sebelahnya, botol berisi cairan kimia, kabel, dan pemicu kecil berserakan. Ia menulis di kertas lusuh, "Sedekah bumi malam Jumat Kliwon. Saat semua berkumpul, dosa mereka juga akan berkumpul." Wajahnya pucat diterangi cahaya lilin. Dalam benaknya, suara kecil bergema suara adiknya, Bayu, yang dulu lembut dan polos. "Kak, jangan marah terus. Ayah sudah tenang di surga." Raras memejamkan mata. Air mata jatuh. "Tidak, Bayu. Mereka tidak membiarkan ayah pergi dengan tenang. Mereka menertawakan kematian kita." Ia meremas kertas itu hingga hancur, lalu berdiri. "Sudah cukup tangisan. Sekarang giliran mereka menangis." Di pos jaga dekat masjid, Rian memeriksa jam tangannya. Sudah lewat pukul 11 malam. Angin membawa bau tanah basah dan daun pisang. Tiba-tiba, dari arah timur desa, lampu jalan padam serentak. Gelap total. "Pak, lampu mati di timur." Suara anggota terdengar dari radio. Ardi yang berjaga di balai desa langsung siaga. "Jangan bergerak sembarangan.
Tetap di posisi. Siapkan senter taktis. Rian berlari ke arah gelap. Hujan rintik mulai turun, menambah suasana mencekam. Dari kejauhan, ia melihat siluet seorang perempuan berdiri di bawah pohon kelapa, berpayung hitam. Dia menatap arah masjid. "Raras," bisiknya. Ia menodongkan senjata, tapi tiba-tiba sosok itu bergerak cepat masuk ke gang kecil. Rian mengejarnya. Langkah kakinya menimbulkan cipratan air di jalan sempit. Namun ketika ia sampai di ujung gang, sosok itu lenyap. Yang tersisa hanya bunga mawar merah tergeletak di tanah. Kelopaknya basah oleh hujan. Rian menatap bunga itu, napasnya berat. "Dia tahu kita di sini, Pak," katanya lewat radio. "Dia sedang bermain-main dengan kita." Suara Ardi terdengar pelan namun tegas. "Tidak apa, Rian. Biarkan dia bermain. Tapi ingat setiap permainan punya akhir. Dan kita akan pastikan kali ini, hanya dia yang kalah." Di rumah kontrakannya, Raras membuka tirai jendela. Dari kejauhan, ia bisa melihat cahaya-cahaya senter polisi berkelip di sepanjang desa. Ia tersenyum tipis. "Mereka mengira aku akan datang malam ini," bisiknya. "Padahal aku sudah ada di sini sejak siang." Tangannya memegang kotak kayu kecil. Di dalamnya tersimpan alat pemicu. Ia menatap peta di meja sekali lagi dan di sudut bawah peta ada tulisan kecil dengan tinta merah. Jika mereka ingin memadamkan api, mereka harus terbakar dulu. Raras meniup lilin. Dan dalam gelap yang pekat itu, hanya terdengar satu suara lirih, seperti doa, "Untukmu, Bayu. Malam ini kita mulai bab terakhir." Langit desa Sumberjati tampak muram sejak sore. Awan menggantung rendah, seperti menahan hujan yang tak jadi jatuh. Di alun-alun kecil depan balai desa, warga mulai berkumpul membawa nasi tumpeng, ayam bakar, bunga melati, dan kendi berisi air sumur. Malam sedekah bumi adalah malam penuh doa simbol rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen dan kehidupan yang damai. Namun tahun ini, wajah-wajah yang biasanya cerah kini tampak pucat, waspada, dan ketakutan. Komisaris Ardi Nugraha berdiri di sisi lapangan bersama Bribtu Rian Prasetyo, menyamar sebagai warga biasa. Di pinggang mereka, pistol terselip di balik kain sarung. Mereka tahu Raras akan datang malam ini. Semua tanda menunjuk ke tanggal dan jam yang sama malam Jumat Kliwon, saat seluruh desa berkumpul dan rasa aman menjadi rapuh. "Pak," bisik Rian, "semua titik pengawasan siap. Tim kita di masjid, pasar, dan sungai sudah siaga." Ardi mengangguk tanpa menoleh. "Bagus, tapi jangan buru-buru. Kita biarkan dia berpikir kita masih buta." Di tengah lapangan, Pak Darmo Santosa berdiri dengan pakaian adat sederhana, memimpin doa. Suaranya bergetar tapi tegas. "Ya Allah, berkahilah bumi tempat kami berpijak. Jagalah desa ini dari mara bahaya." Doa itu melayang bersama asap dupa. Tapi di antara bau melati, ada aroma lain samar, tajam, dan menusuk. Bau bensin. Ardi mencium udara. Wajahnya menegang. Ia menatap Rian. "Kau cium itu?" Rian mengangguk cepat. "Bahan bakar, Pak." Di sekitar lapangan, Ardi langsung berbisik. "Sebarkan kode merah. Jangan panik warga. Lacak sumber bau." Sementara itu, tak jauh dari sana, di balik pohon beringin besar yang sudah berumur puluhan tahun, Raras Ayu Pramesti berdiri diam. Ia mengenakan kebaya hitam dan kain batik coklat tua. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya pucat diterangi cahaya bulan yang samar. Di tangannya, sebuah alat pemicu kecil berkedip merah. Matanya menatap ke arah lapangan, di mana warga duduk melingkar wajah-wajah yang dulu pernah memalingkan pandangan dari penderitaan keluarganya. "Lihatlah mereka, Bayu," bisiknya. "Makan bersama, berdoa bersama, seolah tak pernah menyingkirkan kita. Tapi malam ini, mereka akan merasakan panas yang sama seperti tungku bata yang membakar ayah." Air matanya jatuh, tapi tangannya tidak gemetar. Ia menatap peta kecil, di tangannya tanda merah menunjukkan balai desa, pusat perayaan. Satu tekan, dan semuanya berakhir. Namun sebelum jari itu menyentuh tombol, sebuah suara dari belakang membuatnya menoleh. "Raras." Suara itu dalam, tenang, tapi penuh tekanan. Ia berbalik. Di balik bayangan pohon, Komisaris Ardi berdiri, basah oleh keringat.
tapi sorot matanya tajam. Di belakangnya, Rian berdiri dengan pistol terangkat. Raras tersenyum tipis. Kau datang lebih cepat dari yang kukira. Ardi melangkah maju pelan. Kau tidak harus melakukan ini. Lihat sekelilingmu, mereka ketakutan. Tapi mereka bukan orang yang sama seperti dulu. Tidak Ardi, jawab Raras dingin. Mereka semua sama. Diam saat kejahatan terjadi. Diam saat keluarga kami mati. Ia mengangkat alat pemicu lebih tinggi. Seketika, tim polisi muncul dari berbagai arah, mengelilinginya. Lampu senter menyala bersamaan, menerangi wajahnya. Namun Raras tetap berdiri tenang. Kau pikir aku takut? Ardi menatapnya dalam-dalam. Tidak, tapi kau lelah. Aku tahu kau lelah. Sejak hari ayahmu dikubur tanpa batu nisan, sejak ibumu meninggal di rumah kosong itu, kau hidup untuk satu hal saja, balas dendam. Dan malam ini, kau tidak akan menemukan kedamaian di api itu. Raras tertawa kecil. Suara tawanya getir, hampir seperti tangisan. Damai? Damai itu sudah mati, sejak hari ayahku. Memohon ampun di depan mandor. Dan tidak ada satupun yang menolong. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku hanya ingin mereka mengingat. Aku ingin dunia tahu, dosa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Dosa memang tidak hilang, jawab Ardi lembut. Tapi balas dendam tidak akan menebusnya. Kau hanya mengulang siklus yang sama menjadi seperti mereka. Raras terdiam. Suara musik tradisi dari lapangan terdengar sayup, bercampur dengan suara jangkrik dan embusan angin malam. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Lalu tiba-tiba, suara tawa anak kecil menggema dari kejauhan. Nisa, putri Ardi, yang ikut di lapangan bersama ibunya. Raras menoleh cepat ke arah suara itu. Wajahnya menegang. Di matanya, ada sesuatu yang retak antara ingatan dan kenyataan. Ia memejamkan mata, dan dalam pikirannya, ia melihat bayu kecil berlari di antara tumpukan bata, tertawa, lalu jatuh, menangis, dan memanggilnya, "Kak Raras, aku takut." Air matanya jatuh deras. Tangannya gemetar, memegang pemicu. "Bayu," bisiknya, "aku sudah melakukannya untukmu." Ardi melangkah cepat, perlahan mengulurkan tangan. "Berikan itu padaku, Raras. Biarkan adikmu tenang." Raras menatapnya lama, seolah menatap wajah ayahnya. Lalu dengan gerakan lambat, ia menurunkan alat itu. Tapi sebelum ia sempat menyerahkannya, terdengar suara letusan senjata. Salah satu anggota polisi yang gugup menembak. Pelurunya mengenai tanah di dekat kaki Raras. Sontak, Raras tersentak, dan tanpa sadar jarinya menekan tombol. Ledakan besar mengguncang tanah. Api menjilat langit. Jeritan warga memecah malam. Ardi terlempar ke tanah bersama Rian. Debu dan panas menyapu wajah mereka. Balai desa terbakar sebagian, namun berkat jarak pengamanan yang sudah disiapkan, api tidak menyebar luas. Tim segera bergerak memadamkan, sementara Ardi bangkit dengan lutut berdarah, mencari Raras di antara asap. Di balik reruntuhan, ia menemukannya. Raras terbaring di tanah, tubuhnya lemah, wajahnya berlumur debu. Tapi di tangannya masih tergenggam foto keluarganya, ayah, ibu, dan Bayu. Ardi berlutut di sampingnya. "Raras," suaranya serak. "Kau masih bisa hidup. Biarkan dokter menolongmu." Raras tersenyum samar. "Tidak Ardi, aku sudah mati sejak lama." Ia menatap langit, air matanya mengalir pelan. "Aku dengar suara Bayu. Dia memanggilku." Ardi menunduk, menggenggam tangannya. "Semoga dia menjemputmu di tempat yang damai." Raras menatapnya sekali lagi, tersenyum lemah. "Kau, orang pertama yang benar-benar melihatku." Lalu matanya perlahan terpejam. Api pada menjelang subuh. Desa Sumberjati porak-poranda. Di antara abu dan sisa dupa sedekah bumi, warga berdiri dengan wajah kosong. Di atas tanah hitam itu, Rian menatap komandannya dengan mata sendu. "Pak, semua sudah berakhir?" Ardi menatap ke arah tempat Raras berbaring. "Tidak Rian, yang berakhir hanya satu nyawa. Tapi dosa dan ketakutan masih akan tinggal di sini." Di langit timur, cahaya fajar mulai muncul perlahan, menghapus sisa asap malam.
Namun di hati warga Sumberjati, dan terutama di hati Ardi, bayangan seorang perempuan berbatik hitam akan selamanya tertinggal bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai pengingat bahwa ketika keadilan dibungkam terlalu lama, ia akan kembali dalam bentuk yang menakutkan. Pagi di desa Sumberjati berjalan tanpa suara. Hanya desir angin yang mengelus puing-puing balai desa dan sisa abu yang berterbangan di udara. Burung-burung enggan bernyanyi. Air sungai berwarna keruh, membawa ranting-ranting terbakar dari hulu. Desa yang dulu riuh dengan tawa dan sapaan kini seperti tubuh tanpa jiwa hidup, tapi kehilangan semangat. Di tengah lapangan yang hangus, Komisaris Ardi Nugraha berdiri diam. Matanya menatap tanah hitam di mana semalam api membakar doa dan ketakutan sekaligus. Hujan ringan turun, membasahi debu yang tersisa. Ardi tidak memegang pistolnya pagi itu. Ia hanya membawa sehelai kertas lusuh foto keluarga Raras yang ditemukan di tangannya. Wajah dalam foto itu buram karena gosong sebagian. Seorang ayah dengan pakaian pekerja bata, seorang ibu yang memegang bayi laki-laki, dan seorang gadis kecil berusia mungkin 8 tahun Raras kecil, tersenyum malu di antara mereka. Ardi memandangi foto itu lama. Lalu, perlahan, ia melipatnya rapi dan memasukkannya ke saku dada. Bribtu Rian Prasetyo datang menghampiri. "Pak, hasil pemeriksaan lokasi sudah keluar. Ledakan itu memang dari bahan bakar bensin campur zat kimia. Tapi ternyata, Raras hanya pasang satu titik ledakan. Dia tidak berniat menghancurkan seluruh desa." Ardi menatap kosong ke depan. Dia ingin menakut-nakuti, bukan membunuh lagi. Mungkin, di detik terakhir, dia memilih berhenti. Rian mengangguk pelan. Tapi tetap saja, banyak korban luka. Balai desa rusak parah. 2 rumah di dekat situ terbakar sebagian. Warga masih trauma, Pak. Ardi menarik napas dalam. Trauma bisa sembuh kalau mereka belajar. Tapi kalau tidak, luka ini akan tumbuh jadi dendam baru. Dan aku tidak akan biarkan itu terjadi. 3 hari kemudian, langit Sumberjati akhirnya cerah. Hujan berhenti, dan matahari kembali menembus awan. Di pemakaman kecil di tepi sawah, belasan warga berkumpul. Tidak ada musik, tidak ada karangan bunga. Hanya seikat melati di atas gundukan tanah baru. Di atas batu nisan kayu sederhana tertulis, Rara Sayu Pramesti, 1995-2025, yang mencari keadilan dengan api, beristirahatlah dalam damai. Pak Darmo Santosa berdiri paling depan. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Ia menunduk dalam-dalam. "Aku turut bertanggung jawab," gumamnya. "Waktu itu, aku tahu keluarga Raras disiksa di pabrik bata. Aku bisa bicara, tapi aku diam." Air matanya jatuh pelan ke tanah. Di belakang, Bu Lastri berbisik sambil memegang tasbih. Dia bukan malaikat, tapi juga bukan setan. Mungkin hanya manusia yang tersesat karena terlalu lama dibiarkan sendirian. Ardi berdiri agak jauh dari kerumunan. Ia tidak memakai seragam, hanya kemeja putih kusam dan celana hitam. Di tangannya, ia membawa foto Raras yang telah ia bersihkan. Ia menatap makam itu lama, lalu menaruh foto itu di atas batu nisan. "Raras," ucapnya pelan, "aku tidak akan menyebutmu pelaku atau korban. Kau hanya seseorang yang tidak didengar." Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ardi menutup matanya sejenak, berdoa dalam hati. Ia tahu sebagian dari kejahatan bukan lahir dari kebencian, tapi dari ketidakpedulian manusia lain. Sore harinya, Ardi duduk di depan pos polisi yang kini setengah terbakar. Rian datang membawa 2 cangkir kopi hitam. "Pak, berita dari pusat sudah keluar. Kasus ini ditutup dengan catatan khusus, pembunuhan berencana yang berakar pada konflik sosial masa lalu. Mereka menyebutnya kasus Sumberjati." Ardi tersenyum pahit. Kasus itu akan jadi laporan di meja birokrasi, tapi bagi warga sini, itu jadi bayangan yang tak akan pernah hilang. Rian duduk di sampingnya. "Saya masih belum mengerti, Pak. Kenapa Raras begitu yakin semua orang bersalah?" Ardi menatap jauh ke sawah yang menguning. "Karena dulu, saat keluarganya disiksa, desa ini diam. Tidak menolong, tidak bicara, hanya menonton.
Dan dalam diam itulah, lahir sesuatu yang lebih berbahaya dari kebencian rasa tidak dianggap manusia. Rian terdiam lama. Angin sore mengibaskan daun pisang di belakang mereka. Kalau begitu, katanya akhirnya, apa yang akan Bapak lakukan sekarang? Ardi tersenyum kecil. Membangun ulang kepercayaan. Mungkin mulai dari hal kecil mendengarkan orang sebelum mereka berteriak. Menolong sebelum mereka membenci. Malamnya, Ardi berjalan melewati jalan utama desa. Lampu minyak tergantung di setiap rumah. Beberapa warga menyapanya dengan suara pelan. Tapi kali ini ada sedikit keberanian di mata mereka. Di langit, bintang-bintang kembali muncul. Anak-anak mulai bermain petak umpet di halaman, meski masih dengan hati-hati. Ketika Ardi hendak pulang, Bu Lastri memanggilnya dari beranda. Pak Komisaris, katanya, ada sesuatu untuk Bapak. Ia menyerahkan sebuah buku catatan lusuh milik Raras yang ditemukan di rumah kontrakannya. Halaman-halaman dipenuhi tulisan tangan rapi, penuh nama-nama, tanggal, dan kalimat doa yang samar. Namun di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat pendek. Jika mereka belajar mendengarkan, aku tidak perlu berteriak. Ardi menutup buku itu perlahan. Wajahnya tegang, tapi matanya basah. Ia berbisik, kau sudah berteriak, Raras. Kini giliran kami mendengar. Beberapa minggu kemudian, desa Sumberjati mulai bangkit perlahan. Pasar kembali buka, anak-anak pergi mengaji, dan warga bekerja sama memperbaiki balai desa yang rusak. Di tembok luar balai itu, Ardi meminta agar dibuat sebuah prasasti kecil dari batu bata merah simbol masa lalu yang tak boleh dilupakan. Tulisan di atasnya sederhana tapi tajam. Keadilan tidak boleh tidur, karena bila ia tertidur, yang bangun adalah dendam. Dan setiap kali angin sore berembus melewati balai itu, bunyi dedaunan bambu seperti membawa suara lembut perempuan dari kejauhan suara Raras yang kini hanya tinggal kenangan, tapi akan selalu mengingatkan bahwa diam adalah bentuk kejahatan yang paling halus. Sudah hampir 2 bulan sejak malam, sedekah bumi berubah menjadi neraka bagi desa Sumberjati. Namun kini, pagi-pagi di desa itu mulai terdengar lagi suara ayam jantan, suara sapu lidi di halaman, dan aroma kopi dari dapur. Orang-orang masih membawa luka, tapi setidaknya mereka sudah berani keluar rumah. Balai desa yang dulu terbakar kini sedang dibangun ulang. Dindingnya dari bata merah baru, sebagian disumbang oleh pabrik di kota yang mendengar kisah mereka. Di bawah naungan pohon asam besar di halaman, anak-anak kecil belajar menulis di papan tulis darurat. Sementara ibu-ibu menyiapkan makanan untuk para pekerja, suasana seperti menyatu antara duka dan semangat. Komisaris Ardi Nugraha berdiri di dekat tembok bata yang belum dicat. Ia menatap tulisan kecil yang mulai diukir di sana. Sesuai permintaannya, tidak ada api yang lahir dari kebaikan. Tangannya menyentuh permukaan bata yang kasar, dan sejenak ia terdiam. Bribtu Rian Prasetyo datang membawa selembar kertas. Pak, ini laporan terbaru dari tim kota. Pusat akan menjadikan tragedi Sumberjati sebagai contoh studi tentang keadilan sosial. Banyak wartawan mau datang lagi minggu depan. Ardi tersenyum tipis. Mereka datang ketika semuanya sudah tenang. Tapi di hari api menyala, tak satu pun yang peduli. Rian terdiam. Ia tahu, kata-kata itu bukan marah, tapi kecewa. Kecewa pada dunia yang baru bergerak setelah segalanya terlambat. Sementara itu, di rumah kecil di tepi sawah, Bu Lastri sedang mengajari cucunya membaca. Anak kecil itu bernama Nisa. Putri Ardi kini sering datang bermain ke rumahnya. Setiap kali Nisa tertawa, suara itu membuat hati Lastri menghangat. Mungkin, pikirnya, inilah cara Tuhan memberi pengganti setelah kehilangan begitu banyak hal. Kadang ia merenung di beranda, memandang sawah hijau yang mulai tumbuh lagi setelah hujan. Tanah ini pernah basah oleh darah, bisiknya pelan. Tapi lihatlah, rumput masih mau tumbuh. Ia menatap langit yang bersih, dan di hatinya, ia tahu Sumberjati masih punya masa depan. Program perdamaian desa yang digagas Ardi perlahan mulai berjalan. Setiap sore, warga berkumpul di balai desa baru untuk bercerita. Tidak lagi tentang siapa yang salah, tapi tentang apa yang bisa diperbaiki. Para pemuda membuat kelompok kerja bakti, memperbaiki rumah-rumah yang rusak.
Ibu-ibu mengajar anak-anak membaca doa dan kisah tentang empati. Bahkan Pak Darmo, mantan kepala desa yang dulu disalahkan, kini ikut turun tangan membantu. Ia tidak lagi memimpin, tapi bekerja dalam diam, seperti cara ia menebus kesalahan masa lalunya. Suatu sore, Ardi mengajak semua warga untuk menanam bunga di sekitar balai desa. Mawar, melati, dan kenanga. Biar nanti kalau kita datang ke sini, katanya, kita tidak ingat api, tapi warna. Beberapa orang meneteskan air mata. Anak-anak tertawa sambil memegang cangkul kecil. Tangan mereka kotor, tapi senyum mereka bersih. Rian menatap pemandangan itu sambil berkata pelan, "Pak, dulu tempat ini bau bensin dan asap. Sekarang harum bunga." Ardi mengangguk. Setiap luka, kalau dirawat, bisa jadi taman. Malam itu, setelah semua warga pulang, Ardi duduk sendirian di beranda rumahnya. Lampu minyak menyala redup. Angin malam membawa suara jangkrik dan aroma tanah lembab. Di tangannya, buku catatan lusuh milik Raras masih ia simpan. Ia membuka halaman terakhir, membaca kalimat yang pernah membuatnya terdiam lama. Jika mereka belajar mendengarkan, aku tidak perlu berteriak. Ia menatap keluar jendela. Di kejauhan, cahaya bulan menyinari ladang padi yang mulai tinggi. Aku mendengarmu sekarang, Raras, gumamnya. Dan aku janji, tak akan kubiarkan ada orang lain yang merasa sendirian seperti kau. Di atas meja, foto kecil keluarga Raras masih berdiri di bingkai sederhana. Bukan barang bukti lagi tapi pengingat. Pengingat bahwa keadilan tanpa kasih hanya melahirkan luka baru. Beberapa minggu kemudian, sebuah acara kecil digelar di balai desa yang baru. Warga berkumpul, mengenang korban tragedi, dan berdoa bersama. Anak-anak membawa bunga dan lilin. Di depan mereka, papan batu prasasti berdiri kokoh, diukir halus. Di tanah ini pernah ada api, tapi kini kami memilih menyalakan cahaya. Suara doa mengalun pelan. Ardi berdiri di belakang, bersama Rian dan Bu Lastri. Ketika doa selesai, seorang bocah kecil bertanya polos kepada ibunya, "Ibu, siapa itu Raras Ayu? Kenapa semua orang mendoakan dia?" Sang ibu tersenyum sedih. "Dia dulu orang yang sangat sedih, Nak. Tapi dari kesedihannya, kita belajar untuk tidak diam ketika orang lain menderita." Bocah itu mengangguk, lalu menaruh sebatang bunga di bawah prasasti. Mawar merah. Dan saat kelopak bunga itu jatuh di tanah, angin berembus lembut seolah membawa bisikan halus dari masa lalu. Mungkin, di tempat yang jauh, Raras akhirnya tersenyum. Subuh di Sumberjati terasa berbeda pagi itu. Kabut turun tebal, menutup sawah dan jalan-jalan kecil seperti tirai lembut yang menyembunyikan masa lalu. Di halaman rumahnya, Komisaris Ardi Nugraha memandangi langit abu-abu dengan mata kosong. Ia tahu, waktunya telah tiba untuk melakukan satu hal yang belum selesai. Mengunjungi desa Banyu Urip, tempat asal keluarga Raras Ayu Pramesti. Ia berangkat hanya dengan mobil tua, ditemani oleh Rian Prasetyo. Perjalanan memakan waktu berjam-jam, melewati jalan berlumpur dan perkampungan yang sepi. Di kiri kanan, ladang-ladang bata merah terbentang luas, beberapa masih aktif, sebagian lain telah ditinggalkan. Asap tipis dari tungku pembakaran masih terlihat di kejauhan, menari-nari di bawah langit kelabu. Tempat ini seperti membeku, gumam Rian pelan. Ardi hanya menjawab dengan lirih. Waktu tidak pernah benar-benar berjalan di sini. Luka masa lalu tetap tertinggal. Ketika mereka tiba di gerbang desa, papan kayu tua menyambut dengan tulisan yang hampir pudar. "Selamat datang di Banyu Urip, Desa Pekerja Bata." Jalan desa dipenuhi debu merah, aroma tanah liat bercampur arang menyengat di udara. Anak-anak bermain di dekat tungku pembakaran, kaki mereka berlumur lumpur merah. Wajah-wajah orang tua memandangi dua tamu asing itu dengan pandangan curiga, penuh waspada. Rian menunduk hormat. "Kami dari Kendal, ingin bertemu dengan Pak Wiryo," katanya sopan. Nama itu masih dikenal. Seorang lelaki tua berambut putih keluar dari rumah panggung sederhana di tepi jalan. Tubuhnya ringkih, tapi matanya tajam. "Pak Ardi, ya?" Suaranya pelan namun berwibawa. "Saya sudah dengar dari surat yang Bapak kirim minggu lalu. Mari masuk." Di dalam rumah bambu itu,
Udara terasa berat. Di dinding, tergantung foto-foto lama. Para pekerja bata, tungku besar, dan wajah-wajah lelah yang menatap kamera dengan mata kosong. Pak Wiryo menuangkan teh hangat ke gelas kaleng berkarat. Dulu, Banyu Urip dikenal sebagai desa penghasil bata terbaik di Jawa Tengah. Katanya pelan. Tapi di balik itu, ada harga yang dibayar dengan darah. Ardi duduk tegak, mendengarkan. Wiryo melanjutkan. 20 tahun lalu, ada pabrik bata ilegal milik pengusaha dari kota. Mereka mempekerjakan warga sini tanpa upah layak. Siapa yang melawan, disiksa. Banyak yang mati kelelahan, termasuk ayahnya Raras. Suara Wiryo bergetar. Ayahnya lelaki baik, jujur. Namanya Sutrisna Pramesti. Ia memimpin para pekerja menuntut bayaran. Tapi malam itu, mereka datang, membawa senjata. Sutrisna diseret ke depan tungku bata, dan dibakar hidup-hidup. Rian menunduk. Nafasnya tertahan. Ardi memejamkan mata sejenak, merasakan darahnya berdesir dingin. Dan desa ini? Tanya Ardi. Apa mereka tidak menolong? Wiryo menatap kosong ke dinding. Kami takut, Pak. Penguasa pabrik itu punya orang kuat di kota. Kalau kami bicara, kami bisa mati juga. Ia menunduk. Air matanya jatuh. Ketakutan itu membuat kami diam. Dan diam itu ternyata dosa paling panjang. Ardi menatap pria tua itu lama, lalu berkata pelan, itulah yang Raras katakan, bahwa dosa terbesar bukan membunuh, tapi menutup mata. Wiryo mengangguk. Dia datang ke sini beberapa tahun lalu, sebelum pindah ke Sumberjati. Dia berdiri di depan makam ayahnya, lama sekali. Tak bicara, tak menangis, tapi saya lihat matanya, Pak. Di situ ada dua hal sekaligus, cinta dan api. Ardi meminta izin berjalan ke arah pabrik tua yang kini sudah menjadi reruntuhan. Tanahnya kering, dinding bata retak, dan tungku besar masih berdiri di tengah seperti mulut raksasa yang bisu. Ia melangkah perlahan masuk, sepatu menyentuh abu yang sudah mengeras. Di salah satu sisi dinding, tertulis coretan samar, keadilan yang tidak datang akan dijemput oleh mereka yang kehilangan. Ardi menelusuri coretan itu dengan jari. Angin masuk dari celah atap, membawa debu halus yang menari di udara. Tiba-tiba, sesuatu di tanah menarik perhatiannya, sebuah kalung perak setengah terkubur di debu, dengan liontin berbentuk kecil menyerupai daun padi. Ia mengangkatnya perlahan. Di balik liontin itu, terukir huruf-huruf kecil. R.A.P. Raras Ayu Pramesti, bisik Ardi. Matanya berkaca-kaca. Dia datang ke sini, dan meninggalkan bagian terakhir dari dirinya. Menjelang sore, sebelum mereka pulang, Pak Wiryo mengantarkan Ardi ke sebuah makam tua di bawah pohon trembesi. Nisannya sederhana, hanya batu tanpa ukiran. Wiryo menaruh bunga melati di sana. Inilah tempat ayahnya Raras. Sudah lama tak ada yang datang berdoa. Ardi menunduk, membaca doa dalam hati. Kemudian ia mengeluarkan kalung perak yang baru ditemukan, menaruhnya di atas tanah basah. Sekarang mereka bisa bersama, ucapnya pelan. Hujan rintik turun tiba-tiba, membasahi tanah, membuat aroma tanah liat tercium kuat. Pak Wiryo menatap langit, lalu berkata lirih, Tuhan punya cara aneh untuk menegur manusia, Pak Ardi. Kadang ia menumbuhkan bunga di atas abu, tapi kita harus mau menyiramnya dengan maaf. Ardi mengangguk pelan. Mungkin itu tugas saya sekarang, Pak. Menyiram yang tersisa, supaya generasi berikutnya tidak tumbuh di tanah kebencian. Malam mulai turun ketika mobil mereka meninggalkan Banyu Urip. Lampu depan menembus kabut tipis, menyinari jalan tanah yang berliku. Rian menatap keluar jendela. Pak, menurut Bapak, Raras bisa tenang sekarang? Ardi terdiam cukup lama, lalu menjawab pelan. Mungkin belum, tapi kita sudah mulai mendengar suaranya. Dan kadang, itu sudah cukup untuk memberi kedamaian pada jiwa yang tersesat. Dari kejauhan, terlihat siluet pabrik bata tua perlahan hilang di balik kabut malam. Namun Ardi tahu, kisahnya tidak akan pernah hilang dari hati orang-orang yang sempat melupakannya. Ia menatap langit yang mulai berbintang, dan di dalam dirinya terasa satu hal yang belum ia rasakan sejak lama, tenang. Langit Sumberjati pagi itu bersih. Untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan,
Matahari memancar lembut tanpa tertutup kabut atau asap. Udara membawa aroma tanah yang segar. Suara ayam bersahutan, dan dari masjid kecil terdengar lantunan ayat yang menenangkan. Desa ini perlahan pulih, meski masih menyimpan bekas luka yang tak kasat mata. Di rumah kecil di ujung jalan desa, Komisaris Ardi Nugraha duduk di depan meja kayu. Kertas putih berserakan, pena tua di tangannya bergerak perlahan. Ia tidak menulis laporan biasa, melainkan sesuatu yang berbeda, sebuah surat terakhir untuk dirinya sendiri dan untuk siapapun yang kelak membaca kisah ini. Sinar matahari menembus jendela bambu, menyoroti wajahnya yang letih tapi tenang. Ia menulis pelan. Sumberjati, tanggal 12 Juli 2025. Kepada siapapun yang membaca, aku menulis ini bukan sebagai polisi, tapi sebagai seorang manusia yang belajar tentang arti diam, dosa, dan keadilan. Aku telah melihat banyak kematian, banyak tangisan, banyak kebencian yang tumbuh karena sesuatu yang sederhana tidak didengar. Di desa ini, seorang perempuan bernama Raras Ayu Pramesti mengajarkanku bahwa ketidakadilan tidak selalu datang dari pelaku, tapi juga dari mereka yang memilih berpaling. Ia membalas dunia dengan api, tapi di balik apinya ada luka yang tak pernah diobati. Ia tidak hanya mencari balas, ia mencari pengakuan bahwa keluarganya pernah ada, pernah disakiti, dan pernah dilupakan. Dan aku akhirnya mengerti bahwa tidak ada kejahatan yang lahir dari kegelapan semata. Kadang, kegelapan tumbuh dari terangnya dunia yang pura-pura tidak melihat. Hari ini, aku menutup berkas kasus ini bukan karena keadilan sudah ditegakkan, tapi karena keheningan sudah berbicara. Raras telah pergi, tapi suaranya masih hidup di setiap sudut. Sumberjati di batu bata merah yang kami susun ulang, di bunga mawar yang tumbuh di halaman balai desa, dan di hati orang-orang yang kini belajar untuk mendengarkan sebelum menghakimi. Aku menatap wajah-wajah mereka setiap hari, dan aku tahu, keadilan tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanyalah perjalanan panjang, antara rasa sakit dan pemahaman. Aku berharap, jika suatu hari nanti ada yang membaca ini, mereka akan mengerti bahwa balas dendam tidak membawa damai, tapi mendengar bisa menyelamatkan dunia. Aku tutup surat ini dengan doa untuk jiwa-jiwa yang hilang di antara api dan kesunyian. Semoga Tuhan menerima mereka bukan sebagai pendosa, tapi sebagai saksi dari kelalaian manusia. Ardi meletakkan penanya perlahan. Matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tersenyum kecil. Ia melipat surat itu rapi, memasukkannya ke dalam amplop berwarna coklat, lalu menulis di luar, untuk arsip, kisah Sumberjati. Ia berdiri, berjalan keluar rumah. Di luar, sinar matahari hangat menyentuh wajahnya. Anak-anak berlari di jalan tanah, tertawa. Di kejauhan, Bulastri menyapu halaman sambil bersenandung. Di sudut balai desa, bunga-bunga mawar yang dulu mereka tanam mulai mekar. Warna merahnya lembut, bukan seperti darah, tapi seperti kehidupan yang baru. Rian datang menghampiri sambil membawa secangkir kopi. "Pak," katanya dengan senyum, "desa ini mulai cantik lagi." Ardi mengangguk. "Ya, karena akhirnya mereka tahu caranya menyembuhkan diri." Rian duduk di sampingnya. "Dan Bapak?" Ardi menatap jauh ke arah sawah yang menguning. "Aku juga belajar memaafkan. Dulu aku pikir tugas polisi hanya menangkap pelaku, tapi ternyata lebih dari itu kadang. Kita harus menyembuhkan jiwa-jiwa yang terluka." Ia menatap ke langit. Awan bergerak pelan. Raras sudah pergi. Lanjutnya pelan. Tapi mungkin dia sedang melihat dari tempat yang damai. Aku berharap begitu. Sore hari, Ardi berjalan ke balai desa. Ia berdiri di depan prasasti batu bata merah yang kini tampak indah dengan bunga-bunga di sekelilingnya. Tulisan di atasnya berkilau, terkena cahaya senja. Keadilan tidak boleh tidur, karena bila ia tertidur, yang bangun adalah dendam. Ia menunduk, berdoa sebentar. Di antara suara angin, ia mendengar bisikan samar, seolah suara perempuan lembut berkata, "Terima kasih Pak Ardi, sudah mendengarku." Ardi tersenyum tipis, menatap langit jingga yang perlahan berubah menjadi ungu. "Damailah Raras," bisiknya. "Kau sudah cukup berjuang." Malam turun perlahan. Dari rumah ke rumah,
Cahaya lampu minyak menari lembut. Warga berkumpul di teras, berbagi cerita, tertawa kecil. Sumber Jati hidup kembali bukan karena keajaiban, tapi karena manusia akhirnya saling mendengar. Ardi duduk di beranda, memandangi bintang-bintang di atas langit. Ia tahu, tugasnya mungkin belum selesai, tapi malam itu, hatinya tenang. Di meja kecil di sampingnya, surat terakhirnya terbuka sedikit, tertiup angin. Satu baris kalimat terakhir terlihat jelas di bawah tanda tangannya. Kadang, Tuhan tidak mengirim malaikat untuk memperingatkan kita. Ia mengirim manusia yang hancur, agar kita belajar arti kemanusiaan. Angin berhembus lembut, membawa aroma melati. Dan dalam kesunyian malam itu, suara jangkrik terdengar seperti doa panjang dari bumi doa untuk mereka yang telah pergi dan mereka yang masih belajar untuk hidup tanpa kebencian.